Di tengah lebatnya hutan hujan tropis, di mana kanopi hijau membentang tak berujung dan udara terasa berat oleh kelembapan, seorang wanita bernama Elara melangkah dengan hati-hati. Ia bukanlah pemburu, melainkan seorang peneliti yang hatinya terpaut pada misteri alam liar. Setiap derak ranting di bawah sepatunya dan nyanyian serangga yang riuh adalah musik yang menenangkan jiwanya. Namun pada suatu sore yang diselimuti kabut tipis, sebuah suara asing memecah harmoni itu. Sebuah tangisan lirih, nyaris tak terdengar, terbawa oleh angin. Suara itu penuh dengan keputusasaan yang menyentuh relung hatinya, sebuah permohonan bantuan dari makhluk yang tak berdaya. Didorong oleh rasa ingin tahu dan empati yang mendalam, Elara mengubah arah perjalanannya. Ia memutuskan untuk mengikuti suara samar itu, membiarkan instingnya menuntunnya lebih jauh ke dalam jantung hutan yang belum terjamah. Dengan setiap langkah, suara tangisan itu menjadi semakin jelas, menuntunnya melewati semak belukar yang tebal dan akar-akar pohon raksasa yang melintang seperti ular purba. Akhirnya ia tiba di sebuah tanah lapang kecil yang terlupakan oleh waktu. Di tengahnya berdiri sebuah sumur tua yang terbuat dari batu, mulutnya menganga gelap dan ditumbuhi lumut tebal. Dari kedalaman itulah suara tangisan itu berasal. Dengan jantung berdebar kencang, Elara mendekat perlahan dan mengintip ke dalam. Matanya butuh beberapa saat untuk beradaptasi dengan kegelapan, tetapi kemudian ia melihatnya. Sepasang mata keemasan yang berkilauan menatapnya kembali dengan penuh ketakutan. Di dasar sumur yang lembab, seekor anak singa mungil terperangkap, tubuhnya gemetar hebat. Bulunya yang seharusnya keemasan kini kotor oleh lumpur, dan kakinya tampak terjepit di antara bebatuan. Makhluk kecil itu, yang seharusnya menjadi raja masa depan hutan, kini hanyalah sesosok jiwa yang tak berdaya, terisolasi dalam penjara, batu yang dingin. Tanpa ragu, Elara tahu apa yang harus ia lakukan. Naluri penyelamatnya mengambil alih. Ia memeriksa sekeliling dan menemukan akar gantung yang kokoh menjuntai di dekat sumur. Setelah memastikan kekuatannya, ia mengikatkan tali dari ranselnya sebagai pengaman tambahan dan mulai menuruni dinding sumur yang licin dengan sangat hati-hati. Udara di dalam sumur terasa dingin dan berbau tanah basah. Saat kakinya menyentuh dasar, anak singa itu menyusut ke sudut, menggeram lemah dengan sisa-sisa keberaniannya. Elara tidak bergerak, ia hanya berjongkok, menjaga jarak, dan mulai berbicara dengan suara yang lembut dan menenangkan. Ia usah semitengku dapatkan kata-kata, hanya bisikan lembut yang mengalir seperti lagu pengantar tidur. Perlahan, ketegangan di tubuh anak singa itu mulai mereda. Geramannya berubah menjadi rengekan pelan. Melihat kesempatan itu, Elara mendekat dengan sangat perlahan, mengulurkan tangannya. Setelah beberapa saat yang menegangkan, anak singa itu mengendus jarinya, sebuah tanda kepercayaan. Dengan gerakan cepat namun lembut, Elara membebaskan kaki anak singa yang terjepit, menggendongnya erat di dadanya, dan memulai pendakian yang sulit kembali ke atas, menuju cahaya. Kembali di bawah sinar matahari yang hangat, Elara meletakkan anak singa itu dengan lembut di atas hamparan daun kering. Ia mengeluarkan kotak P3K dari ranselnya, dan dengan telaten membersihkan luka goresan di kaki anak singa itu, mengoleskan sedikit salep antiseptik. Anak singa itu hanya diam, sesekali menjilat tangan Elara seolah mengucapkan terima kasih. Mereka duduk bersama dalam keheningan untuk beberapa waktu, berbagi momen yang tenang dan tak terlupakan. Matahari mulai turun melukis langit dengan warna oranye dan ungu. Elara tahu ini adalah saatnya perpisahan. Hutan adalah rumah sejati bagi makhluk agung ini. Dengan berat hati, namun penuh harapan, ia menepuk kepala anak singa itu untuk terakhir kalinya dan mengarahkannya kembali ke dalam rimbunnya pepohonan. Anak singa itu menoleh sejenak, menatap Elara dengan mata emasnya yang kini penuh kehidupan, sebelum akhirnya menghilang di antara bayang-bayang senja, kembali ke alam liar untuk mengklaim takdirnya.